Teman-teman, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema, yaitu Immanuel. Dan saya kira ini sudah tidak asing bagi kita. Ya, mungkin dalam setiap perayaan Natal kita sudah sering untuk membuat tulisan dekorasi Immanuel, ya. Yang artinya apa? Apa artinya? Loh, nggak ada yang tahu. Apa arti Immanuel? Allah beserta kita. Oke, kita baca ya sama-sama. Kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ayat yang 23. Ya. Kitab Matius pasal pertama ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Sudah ketemu teman-teman? Sudah ketemu? Oke. Bisa ditampilkan di LCD? Oke. Yuk kita akan baca bersama-sama ya teman-teman. Matius pasal pertama ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Ya, di dalam ayat yang ke-22 dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nabi siapa? Ada yang tahu? Siapa yang menubuatkan tentang Immanuel? Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ada yang tahu Nabi siapa? Kalau ada yang tahu, dapat hadiah. Ada yang tahu? Coba. Tidak ada yang tahu? Wow. Yang anak-anak PPA kemarin sepertinya ada tugas ya dari PPA. Suruh mencari gitu. Nabi siapa yang menubuatkan tentang Immanuel? Coba tebak. Ada yang tahu enggak? Tidak ada yang tahu? Kakak-kakak mentor, ada yang tahu? Nabi siapa? Siapa Mbak Nanda? Nabi Yesaya. Wah, Mbak Nanda benar. Nanti dapat hadiah. Tepuk tangan untuk Mbak Nanda. Oke, kita buka Yesaya. Yuk kita lihat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Coba dibuka Alkitabnya. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sudah ketemu? Belum? Ya, saya akan bacakan ya, teman-teman perhatikan. Yesaya 7 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, Immanuel. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya jauh sebelum Yesus lahir di dunia. Dan di dalam Matius pasal yang pertama, nubuatan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu tergenapi. Kelahiran Mesias, kelahiran Juru Selamat, kelahiran Tuhan Yesus, dan dinamakan Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. God be will apa? Tuhan beserta dengan kita. God will be apa kemudian? God be will Tuhan beserta dengan kita, with you ya. God be will with you, us ya. Kalau kamu you, kalau kita us ya. Sinau bahasa Inggris. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Dalam kondisi apapun keadaan kita, kita percaya dia Immanuel, dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan mau supaya kita tidak hanya sekedar tahu bahwa dia Allah yang menyertai kita, tapi kita benar-benar mengalami penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Amin teman-teman. Mau enggak mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup teman-teman? Mau ya pastinya. Enggak ada yang mau. Mau enggak? Mau ya.
Kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka yang pertama, mari kita membuka hati kita dan izinkan Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Menolong kita, memampukan kita ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena malam hari ini kita masih bisa merayakan ibadah Natal, ya, ibadah walaupun sederhana. Kalau kita melihat teman-teman kita yang lain yang di mana mereka tidak bisa merayakan ibadah Natal seperti kita. Dengan adanya pandemik virus corona ini menjadikan semua tatanan berubah. Semuanya berubah dan menjadikan keprihatinan bagi semua orang. Ada yang mulai putus asa, ada yang mulai hilang pengharapan. Tetapi sekali lagi malam hari ini saya mau berkata, Dia Immanuel. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mau imani ini, mari kita mau percayai Dia Immanuel. Dan Tuhan rindu kita sungguh-sungguh mengalami, tidak hanya sekedar tahu, tapi kita benar-benar mengalaminya, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang 18 berkata, Rasul Paulus berkata demikian, Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ya, saudara terkasih, kata memahami di sini kalau kita belajar, kalau dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan bahasa Inggris katakan experience atau tidak hanya sekedar tahu tapi mengalami gitu ya. Mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya rindu kita malam hari ini tidak hanya sekedar tahu Immanuel. Oh, Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Tapi saya rindu kita benar-benar mengalami yang namanya Allah menyertai saya dan saudara. Dalam seluruh hidup saudara, dalam seluruh aspek hidup saudara, dalam keadaan apapun saudara malam hari ini. Dia ada bersama kita. Dia ada menyertai kita. Dia ada dalam setiap musim hidup kita. Ketika kita susah, ketika kita senang, ketika kita sakit, ketika kita sehat, ketika kita sedang bergumul, ketika kita sedang bimbang, ketika kita putus asa, bahkan keadaan apapun yang teman-teman alami malam hari ini, Dia Immanuel. Dia menyertai kita. Kuncinya adalah mari miliki dan buka hati kita untuk mengalami Immanuel itu dalam hidup kita. Saudara kasih, Immanuel, Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan menyertai kita. Ada sebuah kisah, ada seorang bapak yang mempunyai anak laki-laki, umurnya kira-kira 5 tahun. Si bapak ini dia kepingin supaya anaknya ini pintar untuk bermain piano. Ya, sebelum saya lanjutkan mungkin teman-teman Mas Vito, teman-teman yang di belakang kalau sudah selesai mungkin bisa dipanggil, bisa duduk di dalam supaya bisa sama-sama mendengarkan. Ya, yang tim musik. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi seorang bapak ini dia pingin sekali anaknya pintar bermain piano. Lalu dia mendaftarkan anaknya ini pada les piano. Baru 1 minggu dia didaftarkan, baru 1 minggu dia belajar. Ternyata tiba-tiba dia mendengar kabar bahwa ada seorang pemain musik yang sangat terkenal, seorang pianis yang sangat terkenal, datang ke kota itu dan akan mengadakan konser, pertunjukan di kota itu. Si bapak ini langsung dengan cepat, dia berusaha untuk membeli tiketnya. Dia membeli 2 tiket, 1 untuk dia dan 1 untuk anaknya. Tibalah hari di mana konser itu dimulai. Si bapak itu dengan anaknya datang ke tempat pertunjukan itu. Seperti biasa kalau ada konser diadakan, orang sudah penuh sesak. Dan bapak dan anak itu duduk juga menantikan pertunjukan konser akan dimulai. Saudara terkasih, singkat cerita, ketika lampu dimatikan, seperti tadi ya, mau acara dimulai lampunya dimatikan gitu, gelap semuanya. Tiba-tiba bapak ini kaget. Kenapa? Karena ternyata anak yang duduk di sampingnya tidak ada. Duh, anakku tadi kemana? Kira-kira bagaimana perasaan
Kalau saudara jadi bapaknya atau jadi orang tuanya, tiba-tiba anak saudara tidak ada di samping saudara, tanpa memberitahu dia pergi kemana. Dengan polosnya, dengan ingin tahu si anak ini, dia naik ke atas panggung. Dan dia menuju kepada sebuah piano yang sudah disiapkan di atas panggung itu. Suasana lampu masih sangat gelap, semua belum dinyalakan. Dan anak itu, dia mulai mendekat ke piano itu dan dia mulai memainkan piano itu dengan lagu yang dia sudah pelajari. Lagunya sangat sederhana sekali. Ya. Tinkle Tinkle Little Star. Ya. Ketika anak itu memainkan piano, dari tukang lightingnya mengira bahwa itu sang pianis yang sudah memainkan piano. Lalu lampunya disorotkan ke anak itu. Dan betapa kagetnya bapak tadi ketika melihat ternyata yang memainkan piano itu adalah anaknya. Waduh. Sang pianis pun juga kaget, loh, siapa yang mendahului saya? Lalu dengan cepat, dengan tenang, pianis itu naik ke atas panggung dan dia mulai mendekat menuju kepada anak yang sedang bermain piano tadi. Dengan sederhana anak ini memainkan piano apa yang dia bisa. Tetapi ketika pianis ini duduk di sampingnya, pianis ini tidak memarahi anak itu. Tetapi dia tersenyum dan dia mendampingi anak ini. Dia juga ikut memainkan piano itu, mengisi kekurangan dari permainan piano si anak kecil tadi. Sehingga terciptalah sebuah harmoni musik piano yang sangat indah sekali. Oleh karena sang pianis ini mendampingi anak tersebut bermain piano. Di akhir permainan piano, semua orang memberikan sorak tepuk tangan. Wow, luar biasa. Hebat, hebat, hebat. Si anak kecil ini kaget. Wih, saya baru belajar main musik 1 minggu, orang-orang sudah memberikan sorak-sorak kepada saya. Wah, saya berarti hebat, saya bisa. Saudara yang terkasih, anak ini lupa bahwa ternyata ada pianis tadi yang mendampingi dia. Ada pemain piano yang handal yang mendampingi dia sehingga dia bisa memainkan musik yang sangat bagus. Kekurangannya dia dilengkapi si pianis tadi. Dia merasa percaya diri, dia merasa bisa karena ada seorang pianis yang mendampingi dia. Apa yang ingin saya sampaikan, teman-teman? Kalau anak ini tadi merasa dia percaya diri, dia merasa bisa, dia tidak takut, dia tidak malu untuk memainkan pianonya walaupun dengan sederhana karena ada seorang pianis yang mendampingi dia. Dia merasa aman, dia merasa tenang, dia tidak takut. Apalagi kalau Tuhan yang beserta kita. Saya percaya Tuhan lebih dari seorang pianis tadi. Kalau Tuhan beserta dengan kita, Tuhan beserta dengan saya dan saudara, Tuhan ada di dalam saya dan saudara, Tuhan bisa mengerjakan jauh lebih dahsyat dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam keadaan kita yang saat ini mungkin kita sedang khawatir, kira-kira sampai kapan ini pandemi akan berakhir? Tidak ada yang tahu. Tetapi yang harus kita imani, kita percayai, Tuhan beserta dengan kita. Dia Immanuel. Dan Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh membuka hati kita dan mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Sehingga kita benar-benar mengalami Immanuel. Tuhan menyertai kita. Pak, jika Tuhan itu menyertai kita, jika Tuhan itu mengasihi kita, kenapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Kenapa saya harus mengalami seperti ini? Kenapa semua ini harus terjadi, penyakit ini tidak berhenti? Mungkin saudara belum merasakan. Tapi kalau saudara bisa memperhatikan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sudah merasakan, yang sudah menjadi korban dari pandemik ini. Kalau Tuhan itu menyertai kita, kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi pada orang-orang yang mengasihi Tuhan?
Saudara yang terkasih, Tuhan menyertai kita tidak berarti Tuhan tidak mengizinkan kita mengalami proses. Justru di balik setiap proses yang kita hadapi, Tuhan sedang melatih, Tuhan sedang membentuk, memproses iman kita. Sehingga kita semakin menjadi lebih dewasa. Sehingga kita semakin mengandalkan Tuhan. Sehingga kita semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara yang terkasih, ada satu kisah lagi. Ya, seekor lebah. Tahu lebah? Tahu lebah? Tahu apa? Tawon. Seekor lebah. Ya, biasanya di mimbar belakang ini banyak lebah, ya, dotibo gitu. Seekor lebah yang terjebak masuk ke dalam gelas. Lebah ini berusaha untuk keluar dari dalam gelas ini. Ya, namanya lebah ya. Dia tidak tahu kalau gelas itu ya memang bentuknya seperti itu ya, gelas kaca ya, gelas bening, gelas kaca. Dia berusaha dengan sekuat tenaga terbang untuk mencari jalan keluar. Memutar-mutar, menabrak-nabrak, tidak bisa keluar. Dia berusaha lagi, berusaha untuk keluar dari dalam gelas itu. Dia mutar-mutar, dia terbang, nabrak-nabrak gelas itu, tidak bisa keluar. Karena dia pikir gelas kaca kan enggak, ya tembus pandang ya kan. Dia mau berusaha terbang untuk melewati kaca itu tapi enggak bisa. Akhirnya dia kelelahan. Dan karena dia kelelahan, dia sudah mulai kehilangan tenaga. Apa yang terjadi? Lama-lama tawon ini pun mati. Kelelahan, kehabisan tenaga. Dia hanya berputar-putar dengan masalah, dia hanya berputar-putar dengan apa yang ada di sekelilingnya. Dia lupa bahwa di atas ada Tuhan. Ya, kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Jalan keluarnya itu ada di atas. Itu yang seringkali kita alami. Ketika kita mengalami masalah, kita seringkali berputar-putar dengan masalah kita. Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri menghadapi, menyelesaikan masalah itu. Sampai pada akhirnya kita lelah, kita capek, dan akhirnya kita putus asa. Kita lupa bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ketika kita mau angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Tapi ketika kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bisa. Seperti tawon tadi, dia lupa bahwa ada Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Saudara, malam hari ini saya rindu kita benar-benar mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dia Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Apapun keadaan kita malam hari ini. Mungkin saat ini saudara ada yang bergumul dengan masa depan. Ada yang bergumul dengan sekolah. Ada yang bergumul dengan keluarga dan lain sebagainya. Banyak pergumulan yang saudara alami malam hari ini. Dan mungkin saudara mulai lelah. Tetapi malam hari ini saya mau berkata, Dia Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan sanggup menolong kita. Ketika kita mau datang kepadanya, menyerahkan hidup kita kepadanya. Ketika kita mau buka hati dan izinkan Tuhan yang menjamah hidup kita. Buka hati dan izinkan Tuhan yang menolong kita. Mari kita mau andalkan Tuhan. Maka Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memberkati hidup saudara. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup saya dan saudara. Kasih-Nya tidak terbatas, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Nya untuk semua orang, tidak hanya untuk kita, tapi untuk semua orang yang mau percaya kepadanya. Oleh karena itu, Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Tuhan sudah mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Lahir ke dunia. Allah hadir di tengah-tengah kita. Menyertai kita. Tuhan hadir dalam hidup kita. Maukah kita menerima kehadiran Tuhan? Maukah kita menerima kelahiran Tuhan
dalam hati kita, dalam hidup kita. Saudara yang terkasih Tuhan, mari malam hari ini, mari kita mau buka hati kita dan mari kita izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Jangan takut, jangan khawatir akan hari esok. Jangan takut, jangan khawatir akan masa depan. Percaya, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai saya dan saudara.